Selamat pagi kawan. Gue berada di Heerenveen, Holland. Gue masih berlibur di sini. Teman-teman gue udah pada balik ke Swiss. Gue stay karena gue mau ketemu sama Hans, teman gue, berbincang-bincang. Beliau ada cerita untuk kalian semua. Jadi gue langsung aja cerita sama Hans. Sebelumnya apa kabar? Baik. Lagi agak pilek. Udaranya emang begini. Di sini tuh dingin banget memang. Terus Hans itu satu alma mater sama gue ya. Dari Sekolah Perhotelan Bandung, NHI. Kita waktu dulu ketemu karena ada reuni Eropa ya. Terus kita punya ngobrol. Terus ya punya cerita sampailah ke suatu cerita yang kita akan bahas di sini. Jadi kita mulai aja ya langsung. Hans, gue di waktu itu lihat di Facebook lo, gue baca lo cari biologis orang tua kandung yang kebetulan alamat dan rumah kalian itu nggak jauh dari rumah keluarga gue, itu di daerah Tangerang ya. Karena gue juga dari Tangerang, beliau juga dari Tangerang. Jadi ceritanya gimana tuh? Ceritanya dari awal. Dari awal ya biasalah, anak satu-satunya dari satu keluarga yang biasa-biasa aja, tidak berkekurangan juga nggak berkelebihan. Masa kecil bahagia, papa mama saya sekolah di sekolah yang biasa, sampai suatu hari di kelas 2 SMA itu ada pelajaran biologi. Pelajaran biologi itu tentang golongan darah. Kalau bokap lo golongan darahnya ini, nyokap lo golongan darahnya ini, mau berapa saudara pun anak-anaknya kemungkinannya golongan darahnya itu cuma ini. Kalau bokapnya ini, nyokapnya ini, golongan darahnya ini. Nah, terus semua harus dicolok tuh tangannya supaya darahnya bisa dicek. Gantian semua. Terus gue bilang, gue mah nggak usah dicek, bokap O, nyokap O. Menurut teori ini anaknya pasti O, nggak bisa ada golongan darah lain. Ya tapi ibunya bilang ya tapi semua harus dites saja supaya namanya pelajaran. Oke, dites lah. Colok begini, tes AB. Wah salah nih, coba colok lagi. Sampai semua jari berdarah-darah, hasilnya AB terus AB. Nah sebenarnya Tangerang itu kan dulu kota kecil, semua orang kenal semua orang. Dan anak kecil namanya kalau sering lagi main bareng-bareng, tiba-tiba ribut berantem lah, memang suka keluar kata-kata dasar anak pungut. Nah, suka nanya ke nyokap sih, mah tadi diledekin katanya anak pungut. Gak usah didengerin, kamu kan anak mama, lihat aja kamu kan tinggi kayak papa, muka kamu juga mirip mama. Oh iya sih. Ya udahlah, masa iya sih nyokap bohong. Ya udah. Jadi walaupun tak sering sih, kadang-kadang dia ledekin anak pungut, percaya biarin aja. Itu mereka sirik, dasar anak nakal. Sampai hari itu pelajaran biologi di SMA itu langsung teringat waktu dulu itu sering diledekin anak pulang. Sambung menyambung gitu ya. Berarti benar. Bingung, marah, kecewa, campuran itu semua. Gimana caranya? Kebetulan ada tante di Bandung, adiknya nyokap itu tante favorit lah, kalau apa-apa tuh selalu cerita sama dia. Tante curhat, tante curhatan. Langsung ke Bandung, itu juga malam siang lah pulang sekolah langsung kabur.
yang itu ke Bandung, tanya, jawab terus terang, gak usah bohong-bohong, gak usah ditutup-tutupi. Emang benar ya, gua anakku. Kenapa nanya gitu? Terus diceritain lah tadi pelajaran di sekolah, pelajaran soal biologi, golongan darah. Oh si bokap O, si nyokap O, golongan darah gua AB. Si tante ini juga agak ragu, bingung, gimana ini mau jujur atau mau bohong. Akhirnya dia bilang, iya memang benar kamu tuh harus diadopsi. Tapi kan papa sama mama kan sayang sama kamu. Gak pernah sekalipun mempermasalahkan bahwa bokap itu gak sayang, memang sayang. Tapi gimana ya, merasa dibohongi gitu kok. Kenapa sih nggak ngomong terus terang. Atau lebih dalamnya lagi, kenapa sih ini harus terjadi gitu, kayak di film, kenapa harus dua anak adopsi, kenapa nggak bener aja. Nah, akhirnya terus mau tahu dong orang tua yang aslinya itu siapa gitu. Akhirnya udah didamaikan, si tante ini telepon ke tante, udah nggak usah khawatir, dia ada di sini kok. Tapi kalau dia pulang jangan dimarahin, jangan udah. Akhirnya pulanglah, balik ke Tangerang, ketemu sama bokap. Nyokap nangis, kamu nggak sayang lagi dong sama mama. Setelah tahu. Karena dia ngomong begitu, jadi nggak tega mau nanya. Kasih tahu nyokap gue yang benernya siapa. Nyokap udah ngomong begitu, jadi nggak tega, udah diem aja. Nah dari situ bertekad sampai selama mereka masih ada, nggak akan nyari orang tua kandung. Tahun 2011 bokap meninggal. Terus harus pulang, ya waktu itu udah tinggal di Belanda ya. Harus pulang karena urus surat, jual rumah segala macam. Nyokap harus pindah ke Bandung. Nah, ketemulah sepucuk surat itu dari klinik di Mangga Besar ya. Ditulis di situ tanggal berapa, jam berapa, seperti nota pengambilan barang lah istilah kasarnya, bahwa anak ini telah lahir di rumah sakit ini dari orang tua ini dan ini. Nah, nyokap waktu itu udah mulai pikun ya, udah nggak inget orang, udah kenalin orang, bokap udah meninggal. Nah, mungkin ini saatnya yang tepat. Akhirnya ke Jakarta, dicari alamatnya, itu ada di satu gang kecil gitu. Tanya ke orang-orang di situ, oh rumah sakitnya itu udah nggak ada, ini udah jadi ruko ini, rumah sakitnya udah nggak ada. Kalau saya mau tanya-tanya di mana? Oh tanya sama ibu RT, ibu RT itu asli orang sini. Datang ke ibu RT itu, terus dia bilang saya juga lahir di situ, kalau nggak salah tahunnya juga sama. Ibu yang pemilik kliniknya itu udah meninggal tahun 92 atau berapa. Tapi anaknya ada yang jadi dokter di Bekasi atau apa. Saya punya nomor teleponnya. Nah, boleh dong saya teleponnya. Telepon ke anaknya ini, anak si ibu pemilik klinik di Bekasi. Diceritakanlah, saya mencari orang tua kandung, saya dulu lahir di sini, barangkali ada info apa aja. Wah, secarik data dan wah, setelah ibu meninggal tahun 92, saya simpan semua berkas selama 10 tahun. Karena takut ada yang mau tanya-tanya. Sampai tahun 2002, gak ada tanya-tanya, saya bakar semua katanya. Ya sudah, akhirnya bilang sama ibu RT itu, Bu RT ini nomor telepon saya, ini email address saya. Barangkali suatu hari ada orang datang kemari mencari adiknya, anaknya, or whatever, kakaknya, tolong di kontak ke saya. Itu tahun 2011. Sampai sekarang belum ada kabar apa-apa. Kemungkinan nanti kalau udah boleh ke Indonesia lagi mau mampir lagi. Ya kebetulan masih masa pandemi. Dan lagi kita susah ya untuk cari. Nanti pun kalau misalnya ada waktu dan udah terbuka,
gue juga bisa ikut mendampingi lo pergi ke Indonesia. Dan baru kemarin tanggal 2 November itu Indonesia sudah buka karantina hanya 3 hari instead of 5 hari. Kemarin itu 5 hari ya. Pertama 8 hari, 5 hari, sekarang 3 hari. Mudah-mudahan akan 0 hari ya. Jadi maksudnya seperti semula. Oke, terus selama ini ya usaha lo tuh dari media sosial baru Facebook ya, baru di Facebook. Oke. Itu di posting kapan ya? 2012 kalau salah. Ya, kurang lebih 2012 karena gue lihat itu. Terus kita cerita tahun 2 tahun yang lalu ya kita ketemuan ya. Oke, jadi terus gue juga mencari karena alamat lo tuh deket alamat gue, jadi ada yang terkait-kait, yang kenal, dan gue juga kontak di beberapa orang. Masih berlanjut ini, jadi mudah-mudahan mereka juga nyebar cari, karena yang gue kenal semua itu juga kenal lo, maksudnya yang kenal lo tuh kenal gue gitu loh, kenal saudara-saudara juga. Jadi gue ngerasa gue terpanggil bantuin lo cari nyokap, cari apa, walaupun kalaupun nggak ada maksudnya kita nggak berharap jelek, walaupun kalau misalnya dia udah nggak ada, at least pusaranya bisa lo lihat dan ada saudara-saudara lo masih ada di Indonesia itu. Ini loh, mungkin kalau yang nggak ngalamin sendiri tuh susah untuk relate-nya ya. Ada salah satu teman baik juga, teman dari kecil lah. Begitu gue cerita, gue mencari orang tua kandung. Itu orangnya baik sekali, teman baik, orangnya baik. Tapi ya karena gue nggak bisa relate sama keadaan seperti itu, dia bilangnya gini, emang kenapa kalau mereka kaya, lo mau minta duit ya? Gue sih nggak marah sama dia ya, itu teman baik dari kecil. Tapi ya memang begitu, kalau lo nggak ngalami, nggak bisa lo rasain dan nggak bisa bilangnya psikis kita juga, terus keadaan, terus dan lagi perasaannya tuh gimana gitu. Untuk betting itu kayaknya jauh ya. Tapi memang orang kita lah itu juga kadang-kadang juga ya beda sih. Dan ada juga yang bilang, kenapa? Udah lu berterima kasih aja sama orang tua angkat tuh, dia yang biara lu semua dari kecil. Oh iya, tentu saja. Tapi hidup gue tuh kayak puzzle yang ada kepingannya yang kurang gitu. Gue mau tahu ini. Oh ya, dan lagi mungkin juga ini pertimbangan bagi yang nonton yang mungkin mengadopsi anak atau mau mengadopsi anak. Suatu saat seperti yang gue alamin, gue kerja di kapal 12 tahun, suka sakit lah di kapal ya. Nah, dokter-dokter tuh sebelum ngasih obat dia suka tanya, lu di keluarga lu ada turunan penyakit jantung nggak? Ada sejarah darah tinggi nggak? Ada turunan gula nggak? Ya. Gue nggak tahu. Itu mungkin pertimbangan juga buat yang akan mengadopsi dan telah mengadopsi anak. Menurut gue, informasi itu adalah hak si anak untuk tahu. Mungkin kalau si anak masih kecil, 2 tahun, 8 tahun, nggak usah tahu. Tapi harus selalu tersedia ini informasi. Suatu ketika si anak bertanya, harus tahu tuh bokap lu yang itu, bokap lu di sana. Atau untuk practical reason, untuk urusan medis. Jadi waktu istri gua hamil anak pertama kami di Belanda itu, dia di screening secara lebih ketat daripada anak-anak normal lainnya, karena nggak ada sejarah dari bapaknya ini seperti
ininya udah ketahuan orang tuanya penyakitnya ini dan segala macamnya. Bapaknya gimana? Nah, dari riwayat kesehatan ke garis bapak. Oke. Jadi dia tuh waktu check upnya dia lebih mendetail daripada anak-anak yang lain. Ya gitu lah. Dan mudah-mudahan dengan lu di channel ada yang nonton, ada yang share dan kemudian ya ada yang itu dan kalau juga ada yang merasa gimana ya kehilangan gitu, boleh kontak saya di bawah ini, YouTube channel saya juga, telepon WhatsApp juga ada, ntar di bawah ini kita cantumin semua, dan data-data sedikit dari Hans. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang merasa tahu dan merasa gimana ya, mudah-mudahan yang sedarah gitu ya, lihat video gue ini bisa kontak sama kita. Terus lo sekarang punya putra ya? Berapa putra? 3 putra, 1 putri. Yang ya. Di Belanda. Nanti kita lanjut lagi di vlog berikutnya ya. Jadi kita masih berlanjut, kan gue juga masih mencari-cari karena gue udah beberapa orang di Indonesia, tepatnya di Tangerang, sudah menemukan orang-orang, ketemu keluarga lo yang ibu sambung. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan mereka tahu dan mereka bisa ceritakan dan mereka bisa kontak kita di sini, dan mudah-mudahan juga cepet ketemu, walaupun entah itu kakaknya, entah itu tante saudara dan lain sebagainya. Gue juga berharap bisa cepat ketemu, karena walau bagaimanapun ya kita merasa seperti burung yang nggak ada sayap satu gitu loh, kalau untuk kehilangan orang tua atau kita mencari orang tua kita sendiri. So untuk semuanya pemirsa, sampai sini dulu vlog gue, karena sore ini gue balik ke Swiss. Kita mau jalan dulu sebentar, lihat-lihat pemandangan Leeuwarden. Kita mau ke Leeuwarden ya, dan kita lanjut di vlog di Swiss. Dan jangan lupa channel gue di like, subscribe, dan komen, dan bisa lihat video-video gue selanjutnya. Oke, bye-bye.